Halo adik-adik, salam jumpa kembali dengan Kak Katrin dari Bina Iman Kristus Salvator pimpinan Ibu Ratna. Ayo kita senam gembira dulu bersama teman-teman kita ini. Serta Yesus setiap hari, jalan sertanya, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the daylight, walking in the moonlight, walking with Jesus alone. Adik-adik, siapa yang bisa berjalan di atas air? Ya bukan gitu maksudnya, bukan berjalan di atas danau yang membeku, tapi benar-benar jalan di atas air. Yuk kita dengerin bagaimana Yesus berjalan di atas air, bahkan bisa membantu Petrus yang sedang galau hampir tenggelam. Ceritanya ada di Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Kita simak yuk. Adik-adik masih ingat ketika Yesus membagikan roti dan ikan pada 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus menyuruh mereka untuk pulang. Jesus told his followers to sail to a town on the other side of the lake. Go ahead to Bethsaida. I will come later. Nah, Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang ke Bethsaida dengan menggunakan perahu. Loh, kok Yesus gak ikut ya? Ya, karena Yesus akan pergi seorang diri untuk berdoa kepada Bapaknya di atas bukit. While Jesus went up into the hills to pray. Sementara Yesus sendirian berdoa, murid-muridnya berada beberapa mil jauhnya dari pantai, sedang diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Kita dengerin cerita serunya ya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena It takut. was Jesus walking on the water. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Peter, is it really the Lord? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. So Peter left the boat and walked on the water to Jesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Then those who were in the boat worshipped Jesus. Truly, you are the Son of God. Nah, seru kan ceritanya? Makna cerita tadi apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kita mulai dari depan ya. Ayo, siapa yang ingat ketika Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Iya, benar. Jawabannya adalah berdoa. Yesus menyempatkan diri untuk berdoa. Yesus berdoa kepada Bapaknya yang mengutusnya. Yesus selalu tunduk pada Bapaknya. Sebagai manusia, ingat, sebagai manusia, ia menggantungkan diri pada Bapaknya. Yesus juga mau kita pun demikian. Sebagai manusia, kita juga diminta untuk berdoa. Doa membuat kita dekat pada Allah Bapa, seperti Yesus dekat dengan Allah Bapa. Adik-adik, kakak ada pertanyaan lagi nih. Adik-adik tahu tidak mengapa Petrus yang sudah bisa berjalan di atas air tiba-tiba tenggelam? Sebenarnya sih tidak apa-apa kalau angin bertiup, kan sebelumnya juga memang angin sudah bertiup. Tetapi karena Petrus ragu dan kurang percaya, ia jatuh. Padahal Tuhan Yesus ada di depannya. Dan yang terutama lagi, Yesus sendiri loh yang memintanya untuk berjalan, untuk menghampiri dia. Ya pasti bisa sebenarnya, namun karena kurang percaya ia tenggelam. Demikian juga kamu. Harusnya percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan pasti bisa kamu lakukan. Tuhan Yesus tahu bahwa kamu bisa melakukan dan ia akan menolong jika kamu merasa sulit untuk melakukannya. Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik atau kalian ini untuk rajin berdoa, pasti kamu bisa melakukannya. Atau jika Tuhan Yesus menyuruh kamu berbuat baik, mau berbagi, mengasihi mama papa, saudara, apalagi itu pasti kamu bisa. We're big, we're small, we're young, and we're old. We're all different people living together with love. We laugh, we play, we learn every day. We're all different people living together with love. Dan bila kamu mengalami ketakutan, kesedihan, kesuksahan, jangan takut. Tangan Tuhan Yesus selalu siap menolong kamu. Nah, sekarang kakak mau buat tantangan nih buat kalian. Tantangannya ada 2. Yang pertama, bagaimana caranya memasukkan ruang logam dan klip kertas ke dalam air tapi tidak tenggelam. Seperti ini. Wow. Tantangan selanjutnya adalah membuat gambar Petrus. Kamu boleh menjiplak dari mana saja atau minta gambarin mama atau kakak kamu. Lalu tempelkan gambar Petrus itu pada sebuah uang logam. Setelah itu tempelkan gambar Petrus itu pada sebuah uang logam. Lalu kemudian kamu coba deh berdirikan Petrus di atas air supaya dia tidak jatuh tenggelam. Apa? Susah? Nah, aku kasih tahu ya caranya. Ada triknya. Buka klipnya satu sisi, lalu itulah yang akan digunakan untuk meletakkan barang-barang itu tadi.